Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Cynthia Bella dengan NIM 104250008. Di sini saya akan membahas materi tentang linear chart dan binary chart. Yang pertama, saya akan membahas tentang linear chart. Linear chart atau sering kita sebut dengan pencarian beruntun. Sesuai dengan namanya, algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa elemen satu persatu secara berurutan. Mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir, sampai data yang dicari ditemukan atau seluruh data sudah diperiksa. Ciri-ciri linear chart yaitu bisa digunakan pada data terurut maupun tidak terurut, ini kelebihan utamanya. Yang kedua, sangat sederhana dipahami, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang ketiga, kompleksitas waktunya 0n, artinya waktu pencarian bertambah seiring bertambahnya jumlah data. Jika datanya sedikit ini tidak masalah, tapi jika datanya jutaan, prosesnya akan sangat lambat. Linear chart cocok digunakan untuk jumlah data kecil ataupun saat data belum diurutkan. Yang kedua, binary chart. Binary chart atau biasa disebut dengan pencarian biner. Algoritma ini jauh lebih cepat dibandingkan linear chart. Tapi ada satu syarat mutlaknya, yaitu harus diurutkan terlebih dahulu. Ciri-cirinya: 1. Hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Yang kedua, jauh lebih cepat untuk jumlah data besar. Yang ketiga, kompleksitas waktunya 0 log n, artinya penambahan jumlah data tidak terlalu mempengaruhi waktu pencarian secara signifikan. Misalnya, untuk 1 juta data, binary chart hanya butuh sekitar 20 kali perbandingan saja. Binary chart ini sangat cocok digunakan untuk sistem dengan data yang banyak dan sudah terstruktur. Di sini saya akan memberikan satu studi kasus yang seperti ada di materinya Pak Putra. Kasus yang pertama, sistem pencarian kontak di smartphone. 1. Data apa yang disimpan? Data yang disimpan berupa informasi kontak yang utamanya terdiri dari nama dan nomor telepon, serta dapat dilengkapi dengan alamat, surel, dan catatan lainnya. Jumlah datanya bervariasi mulai dari puluhan hingga ribuan entry tergantung pada penggunanya. Yang kedua, kondisi dasarnya terurut atau tidak. Secara umum, daftar kontak di ponsel itu sudah diurutkan berdasarkan update nama sesuai dengan secara otomatis oleh sistemnya. Namun ada kemungkinan data belum terurut jika baru saja ditambahkan atau diimport dari sumber lainnya. Kondisi terurut memungkinkan penggunaan algoritma pencarian yang lebih efisien, sedangkan kondisi tidak terurut membatasi pilihan algoritma yang dapat digunakan. Yang ketiga, algoritma mana yang cocok? Algoritma yang paling cocok itu adalah binary chart. Kenapa? Karena data kontak biasanya sudah diurutkan dan jumlah datanya bisa mencapai ribuan. Binary chart bekerja dengan cara membagi rentang pencarian menjadi 2 bagian berulang kali, sehingga proses pencarian jauh lebih efisien. Namun, jika data belum terurut, maka harus menggunakan linear chart terlebih dahulu, atau mengurutkan data terlebih dahulu sebelum menggunakan binary chart. Yang keempat, analisis kompleksitasnya. Kasus terbaik terjadi saat data yang dicari berada tepat di tengah rentang pencarian pada langkah pertama. Kompleksitas waktunya adalah 0,1. Kasus terburuknya terjadi saat data yang dicari tidak ada atau berada di posisi yang paling ujung. Kompleksitas waktunya adalah 0 log n, dengan n adalah jumlah datanya. Rata-ratanya, kompleksitas waktunya jumlah 0 log n, yang berarti waktu pencarian bertambah secara logaritmik seiring bertambahnya jumlah data. 5. Implementasi sedikitnya. Saya akan tunjukkan di sebelah sini. 6. Perbandingan performa. Misalkan terdapat 1000 kontak linear, 1000 kontak. Dari proses pencarian linear chart, kasus terbaiknya 1 perbandingan, kasus terburuknya 1000 perbandingan, rata-ratanya 500 perbandingan. Dari kasus binary chart, kasus terbaiknya 1 perbandingan, kasus terburuknya sekitar 10 perbandingan karena log 2 1000 sama dengan 9,97. Rata-ratanya sekitar 5-6 perbandingan. Terlihat jelas bahwa binary chart itu lebih efisien dibandingkan linear chart. Yang ketujuh, keterbatasan dan solusi alternatifnya. Keterbatasannya, binary chart hanya dapat digunakan jika data sudah terurut. Jika data sering berubah atau ditambahkan, maka harus diurutkan ulang setiap saat yang membutuhkan waktu tambahan. Solusi alternatifnya, jika data sering berubah dan jumlahnya tidak terlalu besar, linear chart bisa menjadi pilihan yang lebih praktis meskipun kurang efisien. Atau gunakan struktur data seperti pohon pencarian biner atau tabel khas yang mendukung penambahan dan pencarian data secara efisien. Sekian, terima kasih dari pembahasan materi yang telah saya berikan.
Saya mohon undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.